Baik. Materi kita hari ini tentang flowchart. Tapi saya tidak bahas simbol-simbol flowchart, ya. Simbol-simbol flowchart Anda bisa lihat sendiri dan saya yakin paham. Yang penting Anda bisa menghafal simbol-simbolnya. Jadi kalau mau membuat flowchart modalnya itu dulu, ya. Nah, saya akan langsung masuk ke struktur algoritma. Perhatikan. Struktur algoritma di sini ada 3, ya. Yang pertama sequence, yang kedua adalah decision, yang ketiga adalah looping. Ya, sequence, decision, looping. Ini struktur algoritma. Kalau kita bilang struktur program sama, ya, juga sequence, decision, dan looping. Nah, berhubung algoritma itu bisa dituliskan dalam bentuk flowchart, maka kita bisa mengatakan bahwa ya struktur flowchart juga ada 3, yaitu sequence, decision, dan looping. Ya, baik. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan pertama, yaitu bahwa kita bisa menulis algoritma dengan 3 cara, yaitu bisa menggunakan kalimat, bisa menggunakan pseudocode, bisa menggunakan flowchart. Jadi kenapa saya bikin 3 kolom seperti itu ya? Maksudnya 3 kolom itu adalah algoritma bisa ditulis dalam bentuk kalimat. Contoh, ya, yang masukkan alas, masukkan tinggi, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, cetak luas. Nah, ini kan algoritma dalam bentuk kalimat. Kemudian, kalau algoritma dalam bentuk kalimat itu ditulis dalam bentuk pseudocode. Pseudocode itu apa? Pseudocode itu adalah algoritma yang ditulis, oh iya ini saya ada kesalahan ya. Maaf, saya benerin dulu. Ini seharusnya print ya. Print luas. Nah, jadi di situ pseudocode itu adalah kita mau menuliskan algoritma itu sesuai dengan bahasa pemrograman tertentu. Karena kita belajar Python, menggunakan Python, jadi kita nulisnya pakai Python. Perhatikan, di situ algoritmanya dibuat dalam kalimat masukkan alas. Artinya, alas itu diinput. Sehingga kalau kita implementasikan ke dalam Python atau pseudocode, itu bukan gini, bukan misalkan alas sama dengan misalkan 10, bukan begitu. Ya, karena dalam kalimat itu kita lihat di situ kalimatnya bukan tentukan nilai alas 10 gitu misalkan. Kecuali kalau saya tulis gini, tentukan nilai alas sama dengan 10. Nah, baru kalau di dalam pseudocode-nya dalam pseudocode-nya Anda tulis seperti ini. Ngerti ya? Tapi karena di sini saya nulisnya tidak seperti ini, masukkan alas, berarti kalau kita terjemahkan ke dalam pseudocode-nya, berarti kita bikin sebuah fasilitas bagi user untuk menginput atau memasukkan nilai. Nah, ini sudah saya bahas minggu lalu, yaitu bahwa memasukkan nilai ke variabel ada 2 cara ya. Kalau yang tadi, kalau saya misalkan tulis alas sama dengan 10, itu berarti saya memasukkan nilai secara langsung ke variabel alas. Sedangkan yang ini, yang bawahnya, berarti saya memasukkan nilai secara tidak langsung ke variabel alas. Nah, kalau secara tidak langsung, berarti nilainya nanti di inputnya itu pada saat program dijalankan ya. Oke, nah yang ketiga yaitu kalau misalkan kita terjemahkan, kalau kita terjemahkan
algoritma dalam bentuk kalimat ini ke dalam flowchart. Nah, seperti ini ya. Flowchart ini selalu dimulai dari simbol kapsul ya sampai ditutup oleh simbol kapsul. Perhatikan. Simbol ini kalau ditanya, ini simbol apa? Nah, ini ada dua jawaban. Yang pertama, kalau ditanya bentuknya apa, Anda jawabnya bentuknya kapsul. Atau yang ini, Anda jawabnya bentuknya jajaran genjang. Atau yang ini, Anda jawabnya persegi panjang. Tapi kalau ditanya nama simbolnya apa, maka ini bukan nama simbolnya bukan kapsul, bentuknya kapsul. Ini namanya simbolnya terminal. Yang ini bentuknya jajaran genjang, nama simbolnya adalah input-output. Yang ini bentuknya persegi, tapi nama simbolnya adalah proses. Ya. Jadi untuk input atau masukan, itu simbolnya sama dengan keluaran. Di slide yang Anda sudah download dari ruang mahasiswa, di situ disebutkan bahwa kalau kita membuat flowchart, itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah ada statement-statement yang merupakan input dan statement-statement yang merupakan proses komputasi. Kemudian ada statement-statement yang merupakan output. Nah, dalam sebuah algoritma, baik itu dalam bentuk kalimat, pseudocode, atau flowchart, berapa jumlah input, berapa jumlah output, ya tergantung kebutuhan. Pada contoh ini, inputnya ada 2, yaitu alas, 1, yang kedua tinggi, yang kedua tinggi. Lalu prosesnya cuma 1, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, outputnya adalah luas. Ya, cuma 1 outputnya. Nah, jadi berapa banyak output, berapa banyak input, berapa kali proses dilakukan, itu tergantung dari programnya. Kemudian, di sini pada saat yang kedua mengenai flowchart, ya, selain mengenai hal komponen apa saja yang ada di dalam flowchart atau algoritma secara umum, yaitu ada input, ada proses, ada output. Dalam membuat flowchart, itu gunakan istilah yang konsisten. Saya sih ngikutin yang ada di slide aja ya. Di sini, untuk simbol awalnya kita menggunakan start, berhentinya menggunakan istilah stop. Boleh kalau Anda menggunakan start, finish boleh. Ya. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia misalkan mulai, selesai. Jangan dicampur-campur, kayak misalkan di sini start, di sininya selesai gitu. Ya. Di sininya mulai, di sininya stop atau finish. Memang sih sama aja, tapi kelihatan ketidakkonsistenan kita dalam menggunakan istilah, ya. Oke. Nah, yang Anda lihat di sini itu adalah sequence. Saya akan masuk ke struktur berikutnya supaya Anda bisa membedakan sequence dengan struktur yang lain apa ya. Kita lihat berikutnya, yaitu struktur yang kedua. Struktur yang kedua yaitu decision. Oke, saya tuliskan di sini. Kalau Anda baca buku, ya, decision itu kalau bahasa Indonesianya keputusan. Ya. Istilah lain untuk struktur decision adalah struktur selection atau struktur seleksi. Kalau bahasa Indonesianya disebut pemilihan. Kalau di bahasa Indonesia kan yaitu pemilihan. Istilah lainnya yaitu struktur bersyarat atau condition. Ya, kalau bahasa Indonesia berarti bersyarat. Jadi kalau Anda baca buku, kalau misalkan di slide yang kita punya, di situ dikatakan ini adalah struktur decision. Sementara Anda baca buku, ini adalah struktur selection. Kok sama aja tapi namanya beda ya? Nah, karena memang si struktur yang kedua ini yaitu struktur selection itu namanya banyak. Nah, kalau dalam konteks flowchart, struktur ini disebut juga struktur branching atau disebut juga struktur percabangan. Ini adalah salah satu struktur algoritma yang nama aliasnya paling banyak gitu ya. Jadi kalau Anda baca baca buku, kok ada yang nyebut struktur ini condition atau bersyarat atau branching, sama aja ya. Jadi dia juga gitu. Nah, kita lihat di sini gampang banget nih ya membedakan antara struktur decision dengan struktur sequence tadi yang pertama. Kalau algoritmanya ditulis dalam bentuk kalimat,
Kalau algoritmanya ditulis dalam bentuk kalimat, kita bisa tahu dia menggunakan struktur decision apabila di dalam kalimatnya ada kata jika, bila, kalau. Nah, kalau di dalamnya ada kata jika, bila, kalau, maka kita bisa bilang dia menggunakan struktur decision. Bu, kalau misalkan dia, si algoritmanya maksud saya, ditulis dalam bentuk pseudocode, kita bisa tahu dia itu menggunakan struktur decision dari mana. Kita bisa tahu dia menggunakan struktur decision kalau di dalamnya ada kata if. Gitu. Kalau di dalamnya ada kata if, maka kita bisa bilang dia menggunakan struktur decision. Lalu, kita bisa tahu dia struktur decision. Kalau algoritmanya ditulis dalam bentuk flowchart, kita bisa tahu dia struktur decision dari mana? Ada simbol decision nih yang belah ketupat. Nah, ada simbol belah ketupat. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada struktur sebelumnya itu sequence tidak ada belah ketupat. Berarti dia bukan struktur decision. Lanjut, ya. Yang ketiga adalah struktur looping. Struktur looping yaitu struktur, istilah lainnya itu looping itu adalah struktur perulangan. Kalau bahasa Indonesia itu perulangan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris istilah lain dari perulangan selain looping adalah repetisi atau iterasi, ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda baca buku, dia bilang dalam struktur looping dilakukan iterasi berulang kali, maksudnya perulangan. Jadi iterasi atau iteration atau repetition kalau di bahasa Indonesia kan itu sama ya, yaitu perulangan. Oke, kemudian contohnya adalah kita bisa tahu nih, Bu, tahu dari mana kalau misalkan ini isi variabel. Oh, sebentar nih, tentang variabel bill. Oh iya, ini saya ada kesalahan ya, sebentar direvisi dulu. Tentukan variabel bill sama dengan 1, jika bill lebih kecil dari 10, maka cetak isi variabel bill bertambah 1. Nah, oh iya, ini seharusnya kembali ke langkah 2. Oh, berarti ini harus pakai nomor ya. Saya kasih nomor dulu. Nah. Memang sebaiknya kalau ini kita harus kasih angka ya. Kembali ke langkah 6. Maka cetak isi variabelnya kembali ke 2. Jika tidak, maka selesai. Jika bill lebih kecil. Nah, ini saya hapus saja. Nah, nih. Oke, kita lihat di sini. Kita bisa tahu dari kalimat itu, kalau dia itu struktur looping, itu apabila di dalam kalimatnya ada tulisan kembali ke langkah tertentu. Ya, kalau ada tulisan ulangi langkah 2, kembali ke langkah 2, atau ulangi ke langkah 1, kembali ke langkah 1, maka dia struktur looping. Nah, mungkin muncul pertanyaan seperti ini. Negotipis. Itu siapa, coba di-unmute. Nah, kalau misalkan Anda lihat di situ ada kata jika. Tadi kan saya sebutkan bahwa pada struktur decision kita bisa tahu dia itu menggunakan struktur. Kalau misalkan, maaf sebentar, ini kok begini loh. Siapa yang belum di-unmute? Di-mute. Di-mute. Mana ya tadi ini? Oke, kita lanjutkan.
Nah, jadi tadi disebutkan pada struktur decision, saya bilang bahwa kalau di situ ada kata jika, maksudnya di situ tuh di mana? Di algoritma yang dalam bentuk kalimat, maka dia struktur decision. Kalau misalkan di kalimat ini Bu itu ada kata jika juga, kenapa dia disebut struktur looping? Bukankah ini struktur decision? Kita lihat struktur ini disebut dengan decision itu kalau ada kata kembali atau ulangi. Ya, jadi ada suatu statement yang menuju ke langkah yang sudah dijalankan sebelumnya, ya. Nah, kalau misalkan di dalam pseudocode, maka looping itu menggunakan struktur for atau while, ya. Kalau Anda sudah belajar struktur looping di mata kuliah dasar pemrograman, Anda tahu ini ya. Jadi ada dua bentuk, ya. Ada pseudocode-nya itu kalau dalam for, Anda bisa bentuk seperti ini, atau dalam bentuk while. Kalau bentuk while itu seperti ini. Saya pakai warna merah ya, biar bisa membedakan. Jadi, yang namanya perulangan atau looping, itu tidak unlimited. Jadi, kita melakukan suatu aksi lebih dari satu kali, maka itu disebut dengan perulangan. Oleh sebab itu, kayak misalkan gini deh, kalau kamu suka nonton MotoGP, kan mereka itu misalkan pesertanya itu, misalkan kita sebut saja Valentino Rossi gitu ya, dia melakukan putaran 20 lap. Nah, tahu dari mana misalkan dia udah lap ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kan ada ininya ya, ada petunjuknya gitu. Kalau nggak salah dalam bentuk informasi angka gitu, entah itu ditulis di papan atau di lab gitu ya. Misalkan di situ tulisannya angka 10, berarti udah lab ke-10 gitu ya. Nah, jadi biasanya angka yang dimulai itu 1 gitu. Jadi misalkan gini aja deh, misalkan kalau kamu 17-an, itu kan suka ngelihat adik-adik kita lomba ya. Kalau misalkan lomba itu kan kita kasih aba-aba biasanya mulai dari 1, 2, 3. Nah, jadi kalau menggunakan while, ya, kalau menggunakan while, ini pesan tadi udah diklik, udah diklik merah. Bentar. While, nah, di atasnya sebelumnya kita kasih nilai awal. Misalkan, sebut saja variabel ulang ya, ulang sama dengan 1. Ini apa sih ulang sama dengan 1? Jadi, kalau kita menghitung, mencacah itu seringkali mulai dari 1. Ya, seringkali mulai dari 1. Makanya di sini 1. While misalkan di sini ulang. Nah, isi variabel ulang lebih kecil sama dengan 5, maka kan gitu ya. Maka nah, perhatikan kalau dalam Python, kalau kita ngetik program, itu ada statement-statement, kalau dia di bawah statement, seperti ini misalkan, di bawah statement if, di bawah statement if, di bawah statement for, di bawah statement while, itu biasanya dia nge-tab. Ya, kalau nggak nge-tab, dia nggak mau jalan. Nah, di sini misalkan kita tulis print, kalau kita gini nih, oh sorry, saya ikutin yang atas ya. Oh iya, ini aja dulu deh. Maaf, ini kayaknya saya salah ya. Jadi ini outputnya nanti itu gini. Nih, outputnya, maksud saya yang ini ya, yang ini nih, yang ini outputnya adalah, saya lupa tadi bikinnya nggak sesuai dengan yang atas ya. Ntar saya perbaiki. Outputnya yang ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang while bawah, ini outputnya juga sama. Jadi saya boleh bilang, ini kedua program ini outputnya sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, kalau saya mau menampilkan isi dari variabel ulang, maaf ini saya salah, ulang. Nih ya,
Jadi misalkan saya punya variabel ulang. Saya beri angka 1. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini disebut dengan nilai awal. Nilai awalnya mulai dari 1 gitu loh maksud saya. Ya, mulai dari 1. Nah, kemudian selama ulang lebih kecil dari 5. Nah, di sini kan maksudnya adalah kalau misalkan nilai dari variabel ulang itu isinya masih lebih kecil dari 5, maka misalkan ulang sama dengan ulang tambah 1. Nah, ini akan menyebabkan nilai ulang 1, mula-mula 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Ya. Sorry. Saya taruh sini sebentar. Nah, ini nanti outputnya seperti ini. Ulang sama dengan 1. Apakah isi variabel ulang lebih kecil dari 5? Iya. Lalu tampilkan ulang. Ulang kan 1, berarti outputnya 1. Lalu tambahkan isi variabel ulang dengan 1. Ya, berarti 1 tambah 1, 2. Jadi di sini nilai ulang itu berubah dari 1 menjadi 2. Kenapa berubah? Karena statement ini. Ya. Nah, kemudian karena 2 lebih kecil dari 5, maka benar berarti tampilkan 2. Tampilkan isi variabel ulang. Nah, isi variabel ulang 2. Kemudian 2 tambah 1, 3. Berarti isi variabel ulang sekarang adalah 3. Ya. Nah, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Kalau iya, maka tampilkan isi variabel ulang, yaitu yang sudah berubah. Ya. Kita masih di meeting kan ya? Oke. Kemudian, dan seterusnya ya. Misalkan ini tadi sampai 3, 3 tambah 1, 4. Ulang lagi. 4 lebih kecil dari 5, benar, berarti tampilkan 4. 4 tambah 1, 5. 5 lebih kecil sama dengan 5, benar. Berarti di situ tampilkan 5. 5 tambah 1, 6. 6 lebih kecil dari 5, salah. Ya. Jadi perhatikan, saya selalu menyebut setelah kita menambah dengan 1, saya selalu menyebut kemari. Ya. Kenapa tidak yang ke atas? Karena memang di titik kata while inilah, dilakukan perulangan. Jadi bukan di luar tubuh while, ya, bukan di luar tubuh while. Kemudian di sini kalau beneran kita kalau beneran kita tampilkan, kalau nggak salah di sini di Python-nya itu harus ada tulisan str gini. Nih, jadi dia nggak bisa langsung print isi variabel ulang gitu, nggak bisa. Jadi kita harus casting tipe datanya dulu. Casting itu mengubah, ya, mengubah karena default-nya itu dia string. Jadi kita ubah dari string dari integer menjadi string. Karena di sini kan bilangan bulat, di sini bilangan bulat, tapi kalau di print itu Python mintanya dalam bentuk string, jadi di convert atau di casting atau diubah ya dalam bentuk string. Makanya di sini kita pakai string. Nanti ini bisa Anda coba ya di di Python-nya. Oke, saya akan buat di sini. Yang ini malah saya nggak ngeh ya. Yang ini belum dibikin programnya. Kita lihat ini kalau dibikin programnya seperti apa sih? Kalau dibikin dalam Python, di sini kita ngikutin algoritmanya aja. Dia sama dengan 1. Oh ya, kalau Python ini ya, case sensitif, jadi harus sama ya. Jadi kalau Anda kopas dari file seperti ini,
hasilnya suka error karena dia teksnya kadang-kadang nggak cocok sama decodingnya. Kemudian bill lebih kecil dari 10. Nah, ini kita bisa menggunakan kata while, ya, lebih kecil, while bill lebih kecil dari 10 gitu, kalau dalam pemrograman. Kemudian di situ, nah ini juga kalau di Word itu kan, atau di Office ya, di PowerPoint, itu biasanya kalau kita ngetik huruf pertamanya automatically dia langsung huruf besar. Jadi kalau Anda kopas dari sini programnya itu suka error. Anda harus perbaiki. Nah, di sini tampilkan, tadi kan di sini print bilangannya kan. Nah, print bilangannya, kemudian bill sama dengan bill plus 1. Ya. Kemudian di sini kembali ke sini. Nah, jadi karena dia bagian dari tubuh perulangan, maka dia di tab kalau di di Python ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tadi Anda lihat bagaimana dengan yang bentuk for. Nah, bentuk for ini si Python punya bentuk yang seperti ini ya. Jadi Anda cukup menyebutkan di atas berapa kali mau diulang, misalkan 5 kali ya. Ingat, ulang ini adalah variabel ya. Sama kayak tadi bill, ini adalah variabel. Tentang variabel sudah saya bahas minggu lalu. Nah, mulai dari I dalam range 5 ya, dalam range ulang. Kan di situ saya bilang 5. Jadi dia kalau pakai for ini sebenarnya lebih praktis dalam secara umum ya. Tapi tidak semua kasus itu cocok menggunakan for. Anda bisa lihat contohnya di slide ya. Oke, saya rasa itu aja untuk Zoom Meet kita ya. Saya akhiri, kita bisa lanjut tanya jawab di WA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.